bekerja. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan tuntunan-Mu, Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban
keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Nyata di sini, Nyatakan keajaiban. nyata di sini. Oh, hadirat-Mu nyata di sini. Shalom, selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Allah di dalam setiap kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami sebentar Bapa akan memulai seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini, utamanya di dalam belajar. Kiranya Allah anugerahkan berkat hikmat-Mu yang dari surga Tuhan, sehingga kami memiliki kemampuan dan kapasitas hidup kami semakin besar. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu merendahkan hati kami untuk boleh Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadikan kekuatan, dasar di dalam kami melangkahkan kaki kami menuju kepada rencana-rencana-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian, pagi ini kita akan belajar suatu rahasia Allah yang ingin kita dengar bersama-sama. Mari kita membaca di dalam kitab Matius 13, ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Anak sekalian, kehidupan kita selama di dunia ini digambarkan sebagai suatu hal kerajaan surga, yaitu yang oleh Tuhan diumpamakan seperti biji sesawi. Kita semua tahu bahwa biji sesawi itu sangat kecil, ya, atau sangat sederhana. Namun di dalam perumpamaan ini, biji sesawi yang sederhana, yang simple, yang kecil, bisa tumbuh menjadi pohon yang besar yang pada akhirnya dapat dihinggapi burung, bahkan burung bisa menaruh sarang di tempat tersebut. Nah, ini menggambarkan hal kerajaan surga yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Artinya anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita ini, ya, kita bisa membuat diri kita yang mungkin iman kita yang sangat kecil ini, jika itu dibarengi dengan satu pertumbuhan, maka bisa menghasilkan iman yang besar, iman yang luar biasa. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa.
Yang pertama anak-anak, yang pertama bahwa iman yang kecil ini jangan disepelekan. Ya. Iman yang kecil jangan disepelekan. Sesuatu yang besar itu berasal dari hal yang kecil. Meskipun iman kita kecil, ya kecil. Jangan sampai kita, sudahlah, ya iman saya hanya kecil. Jangan kita sepelekan. Karena sesuatu hal yang kecil inilah yang akan menjadi besar. Anak-anak sekalian, iman kita yang sekecil apapun, kalau itu kita hidupi, ya, kita yakini, dan kita mau bertindak, kita mau berbuat sesuatu, maka iman itu akan tumbuh dan akan menjadi besar, bahkan bisa menjadi hal-hal yang penuh dengan kemustahilan-kemustahilan itu menjadi satu kenyataan, dan itu akan menghasilkan sesuatu kuasa yang hebat dalam kehidupan kita. Ya, artinya kita jangan sampai menyepelekan hal yang kecil. Ya, utamanya iman kita. Yang kedua, anak-anak, iman itu harus kita hidupi supaya tumbuh dan akhirnya menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang benar-benar hebat. Ya, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk bisa seperti itu, maka kita harus berani bertindak. Ketika iman kita yang kecil tadi, kita berani melakukan, kita berani bertindak dengan keputusan-keputusan yang dipimpin oleh Roh Tuhan, maka iman yang kecil itu akan menjadi besar, akan tumbuh menjadi besar. Dan pada akhirnya, anak-anak, yang ketiga, iman tersebut akhirnya akan menjadi berkat. Ya, akan menjadi berkat. Seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon, akhirnya bisa burung-burung bersarang. Burung-burung bisa berterbangan dan hinggap di pohon tersebut dan bisa menikmati ketenangan di sana. Itulah ketika iman kita tumbuh, maka iman kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Iman kita bisa menjadi saluran berkat, membawa kedamaian, membawa kenikmatan, membawa kesukaan, bahkan membawa kebahagiaan bagi orang lain, tidak hanya diri kita. Manakala iman kita ini tumbuh dan menjadi besar, ya, kita bisa berdoa untuk orang lain ketika iman kita kuat, untuk orang lain yang sakit, untuk orang lain yang mengalami kesusahan, untuk orang lain yang membutuhkan penghiburan. Ketika iman kita kuat, iman kita teguh, kita bisa membantu orang lain sehingga iman kita menjadi berkat. Anak sekalian, dari hal yang kecil, mari kita hidupi dengan satu tindakan-tindakan. Ya, bukankah di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Dan iman itu, anak-anak sekalian, akan menjadi besar, menjadi tangguh ketika iman itu selalu kita latih dengan tindakan-tindakan. Kita berani mengambil tindakan-tindakan untuk mewujudkan iman kita. Demikian pula di dalam kita mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan tujuan-tujuan kita. Ya. Jadi anak sekalian, jelas konsep firman Tuhan, rumusnya jelas. Kita beriman saja. Ya, beriman saja. Itu kata firman Tuhan nilainya 0. Tetapi kalau iman disertai dengan satu tindakan, akan menghasilkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Peliharalah iman itu. Namun, mari kita berani bertindak untuk mewujudkan apa yang menjadi
iman kita. Apa yang kita imani dalam kehidupan kita, kita berani bertindak dan mewujudkannya. Sebagai contoh yang sederhana, ketika kalian bercita-cita, iman kalian mengatakan saya pasti berhasil akan kuliah di suatu perguruan tinggi di sini, begitu misalnya. Iman yang hebat. Kalian berdoa sungguh-sungguh. Kalian berdoa dengan luar biasa ketika engkau ingin mendapatkan perguruan tinggi untuk melanjutkan studi kalian. Namun, kalau tidak dibarengi dengan satu tindakan, maka iman itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi iman yang kalian yakini bahwa kalian akan diterima di perguruan tinggi A misalnya, lalu kalian ingin mewujudkan iman itu dengan tindakan nyata, dengan berdoa yang sungguh-sungguh, dengan belajar yang sungguh-sungguh, dan melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi. Nah, dengan tindakan-tindakan inilah yang akhirnya bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi atau cita-cita kalian. Anak sekalian, itu yang perlu kalian kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita ingin, yaitu mewujudkan iman kita yang kita miliki. Ya, iman kita yang mungkin sekarang masih belum kuat, masih kecil. Ayo kita hidupi supaya tumbuh menjadi besar dan supaya hidup kita ini menjadi berkat. Ya, puji Tuhan, ini renungan singkat yang saya berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu ini. Biarlah Tuhan, iman yang kami miliki Tuhan boleh tumbuh menjadi besar, dan pada akhirnya iman yang kami miliki ini dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Tolong kami ya Allah, Tuhan berkati kami. Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami dapat mewujudkan apa yang kami imani dengan disertai tindakan-tindakan yang kami lakukan, yang Tuhan berkati ini, sehingga menjadi satu kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari.